Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pada kajian ilmu maqasid yang pada tema kali ini masih melanjutkan pada a'immatul maqasid fil qarnil khamis ila samani. Para a'immah, para imam di dalam ilmu maqasid dari abad ke-5 sampai abad ke-8. Kemarin kita sudah membaca tentang Imam Juwaini, guru daripada Imam Al-Ghazali. Nah, sekarang kita masuk pada Imam Ghazali Tartibud Daruriyat. Sebenarnya kalau kemarin kita baca, Imam Juwaini sendiri sudah membuat klasifikasi perihal daruriyat apa aja gitu. Nah, di sini hadirnya muridnya Al-Juwaini yaitu Al-Ghazali itu lebih ke merapikan apa yang sudah digagas oleh Imam Al-Juwaini. Qama Abu Hamid Al-Ghazali tuwfiya am 505 atau Masehinya 111. Satu lagi ini ada yang salah ya. Ini kalau ini kan 1111 seperti itu Hijriahnya. Nah, beliau ini merupakan murid daripada Imam Juwaini yang bitatwiri nadhariyati ustadihi. Imam Ghazali yaitu mengembangkan teori ustadznya yaitu Al-Juwaini. Wadzalika kama dhahara fi kitabihi al-mustasfa, sebagaimana yang ada yang nampak di dalam kitabnya Al-Mustasfa. Wa qad rattaba ad-daruriyat allati tarahaha Al-Juwaini wifqa tartib at-tali. Jadi Imam Ghazali telah merapikan, rattaba, menyusun ulang perihal daruriyat, kebutuhan-kebutuhan primer yang dibutuhkan oleh manusia yang telah disinggung atau yang telah telah disebutkan oleh Juwaini wifqa at-tartib at-tali, yaitu sesuai runtutan sebagai berikut. Ada apa aja? Yaitu ada ad-din, agama, kemudian nafas, jiwa, kemudian ada al-aql, summan nasal, summal mal. Ya. Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, Ghazali huwa alladhi ibtakara mustalahul hifd fi siyaqi kalamihi 'anid daruriyat. Jadi Ghazali di sini orang yang menciptakan istilah al-hifd, penjagaan. Fi siyaqi kalamihi 'anid daruriyat, dalam konteks ucapannya perihal ad-daruriyat, kebutuhan-kebutuhan. Nah, konsep al-hifd atau penjagaan ini merupakan inovasi dari Imam Ghazali. Inovasi yang bersifat terminologis. Nah, ini menjadi kunci. Nah, maqasid tidak hanya dipahami sebagai tujuan abstrak, tetapi secara operasional sebagai penjagaan al-hifd terhadap 5 nilai dasar. Ad-din, nafas, akal, nasal, al-mal. Syariat datang untuk menjaga agama, menjaga jiwa, dan seterusnya. Perspektif penjagaan ini kemudian meluas menjadi pembahasan tentang cara mencapainya, yaitu jalbul manfaah,
mendatangkan atau menarik kemanfaatan dan mencegah kerusakannya dan mencegah kerusakannya. Daf'ul mafsadah, menolak mudarat. Wa ma'a tafsilihi fit tahlil tilka daruriyat. Ya, di samping Ghazali merinci menganalisa dari setiap daruriyat, kebutuhan-kebutuhan itu, tapi Ghazali di sini dia tidak memberikan hujjah, tidak memberikan hujjah dengan makna secara usuli, secara usul fikih. Li ayyim minal maqasid. Jadi Ghazali tidak memberikan status hujjah, ya, dengan arti usuli terhadap maqasid. Bahkan bal dhahaba ila haddi tasmiyatiha al-masalih al-mawhumah. Ya. Bahkan Ghazali ia sampai pada titik menyebutnya sebagai al-masalih al-mawhumah, yaitu kemaslahatan yang diduga. Ya, jadi Ghazali mengatakan maqasid itu al-masalih al-mawhumah. Maslahatannya itu masih diragukan, masih dipraduga gitu. Wasababu fi ma dhahaba ilai al-Ghazali huwa anna al-maqasid qad istaqra'at, ya, istiqra'an min kitabillah. Alasan pendapat al-Ghazali ini itu tujuan-tujuan syariat itu disimpulkan qad istaqra'at, ya, itu disimpulkan melalui metode induktif, ya. Istiqra, yaitu dari kitab Allah. Walaysa minal mansus alaihi surahatan kama huwal hal fil adillah syar'iyyah al-ukhra datul hijjah. Dan bukan termasuk hal yang ditetapkan secara eksplisit, ya. Mansus alaih, sebagaimana halnya dalil-dalil syariat lainnya yang memiliki otoritas hukum. Jadi tidak disebutkan secara soreh gitu loh, ada kesepakatan seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas gitu loh. Nah, kenapa maqasid ini masuk dalam kategori al-masolih al-mauhumah, kemaslahatan yang masih diduga. Seperti itu. Wa ma'adzalika fa innal Ghazali istakhdamal maqasid bi kulli wuduhin litakuna asasan tanbani alaihi adadun minal ahkam. Namun demikian Al-Ghazali dengan jelas, ya, bi kulli wudu. Ghazali masih menggunakan maqasid sebagai fondasi untuk membangun sejumlah hukum. Sebagaimana contoh, ia menulis, ya, faqad kataba masalan yaqul al-maslaha bil idhofa ila syahadati syar'i salasatu aqsamin. Kemaslahat dalam kaitannya dengan kesaksian syariat itu terbagi menjadi 3 bagian. Maaf teman-teman, agak meler. Yang pertama, qismun syahida syar'u li'tibariha, itu bagian yang disaksikan syariat untuk dipertimbangkan. Wa qismun syahida libutlaniha, ya, bagian yang kedua
yaitu bagian yang disaksikan syariat untuk dibatalkan. Wa qismun lam yashhad asy-syar'u la libutlaniha wala li'tibariha, ya, tidak dipertimbangkan dan tidak dibatalkan. Amma ma syahida syar'u li'tibariha fahiya hujjah. Adapun, ya, yang disaksikan syariat untuk dipertimbangkan, maka ia adalah hujjah. Wa yarji'u hasiluha ilal qiyas, ya. Dan hakikatnya merujuk pada qiyas, wa huwa iqtibasul hukmi min ma'qulin nas wal ijma', yaitu mengambil hukum dari hal yang masuk akal, dari nas dan dari ijma'. Contohnya sebagaimana hukmuna anna kullama askaru min masyrubin aw maqulin fayahrumu. Hukum kita segala, ya, setiap apa yang memabukkan berupa minuman atau makanan maka haram. Ya, kiasan, kiasan berdasarkan kias alal khamr, terhadap khamr. Kenapa? Li'annaha haramat li hifdzil aqal. Kenapa khamr itu diharamkan? Karena untuk menjaga akal. Yang mana akal? Huwa manatut taklif, ya, landasan atau beban hukum. Wa maqsudus syar'i minal khalqi khamsatun. Tujuan daripada syariat terhadap penciptaan, tujuan syariat terhadap penciptaan itu ada 5. Wa huwa ayyahfadhu alaihim dinuhum wa nufusuhum wa aqluhum wa nasaluhum wa maluhum. Dinahum boleh, ya, ini menjadi fa'il aja. Jadi tujuan penciptaan ada 5, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Fakullu ma yatadammanu hifdz hadhil usul khamsah fa huwa maslahah. Segala sesuatu yang yang menjaga, ya, daripada 5 dasar ini gitu, maka itu disebut sebagai maslahah. Wa kullu ma yafutu hadhil usul fa huwa mafsada wa daf'uha maslahah. Jadi segala, tadi yang pertama saya ulang, ya. Segala sesuatu yang mencakup penjagaan terhadap 5 prinsip dasar ini adalah kemaslahatan. Dan segala sesuatu yang menghilangkan prinsip-prinsip ini adalah kerusakan atau mafsadah. Wa daf'uha maslahah, dan menolaknya adalah kemaslahatan. Nah, jadi itu. Kama annal Ghazali iqtaroha qa'idah takumu ala tadarruj daruriyat kama toroha huwa. Jadi selain itu Ghazali juga mengusulkan sebuah kaidah, ya, yang didasarkan takum ala tadarruj ad-daruriyat, ya, yaitu pada hierarki. Tadarruj itu hierarki atau tadarruj, ya, yaitu ad-daruriyat, kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti yang ia kemukakan. Wa hadza yatadammanu annal aulawiyyah yajibu an ta'ti lid-daruriyat allati hiya a'la fi tadarruj ad-daruriyat min ad-daruriyat allati hiya adna min. Kaidah ini menyiratkan bahwa prioritas harus diberikan kepada kebutuhan mendasar yang lebih tinggi dalam hierarki daripada kebutuhan mendasar yang lebih rendah. Kapan itu terjadi? Wa dzalika idza kanat daruriyatani tu'addiyani ila madomain muta'aridah fi tatbiqha. Jadi apabila keduanya menghasilkan implikasi yang bertentangan dalam penerapannya. Jadi ketika ada 2 maslahah, tapi harus dilihat maslahah yang lebih besar mana, gitu loh. Nah, itu yang harus diambil.
seperti itu yang mau dipesan ya. Sebenarnya tadarruj ini atau misal mutadakhilah ya, yaitu sudah disinggung di awal. Nah, jadi memang konteks pemikiran Imam Ghazali, urutan yang dibuat Al-Ghazali perihal agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta itu merupakan penyempurnaan dan sistematisasi awal dari konsep maqasidus syariah. Ya, ini merupakan sistematisasi awal dari konsep maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat pada tingkat doruriyat, kebutuhan primer atau mendasar. Urutan ini sangat berpengaruh dan menjadi fondasi bagi perkembangan teori maqasid di kemudian hari, terutama pada era Asy-Syatibi. Nah, status hujiyah yang rendah tadi. Hujiyah, kenapa Imam Ghazali tidak menjadikan maqasid sebagai hujiyah, sebagai hujjah, tapi dijadikan sebagai hujiyah yang rendah ya, dengan alasan al-masalih al-mauhumah tadi. Status hujiyah yang rendah. Nah, ini merupakan sikap kehati-hatian Al-Ghazali dengan menyebutnya masalih al-mauhumah, kemaslahatan yang masih diduga, dan menolak memberi hujiyah independen. Nah, ini menunjukkan bahwa pada masa Al-Ghazali, konteksnya gitu loh, dan menolak memberi pada masanya maqasid belum diakui sebagai sumber hukum mandiri. Ya, jadi pada masa Imam Ghazali, maqasid itu belum diakui sebagai sumber hukum mandiri seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, atau Qiyas. Jadi masih kayaknya bakal menimbulkan pro kontra gitu loh, untuk menjaga biar nggak pro kontra kayak gitu. Jadi memang kondisi ia memandang maqasid lebih sebagai prinsip interpretatif atau rasional di balik dalil-dalil yang sudah ada, yang berfungsi memperkuat qiyas, analogi, dan memahami ilat sebab hukum. Nah, kemudian keterangan lebih lanjutnya misal praktik ya vs teori. Meski secara teori meragukan otoritas independennya, ya Imam Ghazali ini dia masih meragukan perihal teori yang digunakan dalam ilmu maqasid, tapi dalam praktek penarikan hukum istinbab, jadi Imam Ghazali jelas ya menggunakan kerangka maqasid ini sebagai landasan argumentasi yang kuat. Seperti terlihat dalam contoh pengharaman segala zat yang memabukkan untuk menjaga akal. Nah, ini kan dia udah menggunakan maqasid, hifdul aql. Nah, ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori sumber hukum yang ia pegang dan metode penalaran hukum yang ia terapkan. Next, kaidah prioritas, takdimul al-aham. Usulan kaidahnya untuk mendahulukan yang lebih penting dalam hierarki ketika terjadi konflik merupakan kontribusi metodologis yang sangat penting. Kaidah ini menjadi pedoman praktis dalam menyelesaikan tazahum al-masolih, tadomun al-masolih, yaitu benturan atau kompetisi antara beberapa kemaslahatan. Misalnya menyelamatkan jiwa, prioritas 2 ya,
dapat membolehkan hal yang biasanya melanggar kehormatan harta. Prioritas 5. Jadi seperti itu. Itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lanjut terus istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.